Di tempuran antara Sungai Progo dengan Sungai Tinalah itu Pangeran Diponegoro pernah mesanggah. Kemudian di tempat ini dibangun sebuah benteng oleh Belanda yang letaknya di sebelah situ. Kemudian tempat ini dikuasai full oleh Belanda. Nah, ketika terjadi perang besar di sebelah sana, sehingga di sana banyak makam-makam prajurit Diponegoro, dan di atas bukit kecil yang ini juga banyak makam prajurit. Ini adalah Sungai Tinalah. Pangeran Diponegoro banyak dieksplorasi oleh sejumlah seniman, terutama para pelukis pada abad ke-19 sampai 20. Mereka antara lain mulai dari Raden Saleh, Avandi, Sujoyono, dan para perupa-perupa yang kerap melukis Diponegoro baik sebagai pahlawan, sebagai pribadi yang digambarkan sebagai sebuah lukisan potret diri hingga lukisan-lukisan perang yang dialami oleh Pangeran Diponegoro. Kali ini Jogja Gallery bersama Patra Padi, Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro, menyelenggarakan sebuah pameran yang mengeksplorasi keberadaan Diponegoro. Pameran ini dilaksanakan pada Februari tahun 2019 yang akan mengetengahkan sejumlah 51 pelukis kontemporer Indonesia yang kali ini akan disajikan dalam sebuah pameran besar bertajuk Gambar Babat Diponegoro. Generasi muda sekarang disinyalir tidak suka dengan sejarah karena sejarah dianggap sebagai pelajaran yang tidak menarik dan membosankan. Mengapa begitu? Karena memang sejarah tidak pernah diajarkan dengan cara-cara baru, dengan metode-metode pengajaran yang baru, sehingga anak-anak muda sekarang cenderung mengatakan sejarah itu membosankan. Oleh karena itu, agar sejarah bisa digemari oleh anak muda kembali dan juga masyarakat umum secara luas, tentu saja kita perlu menemukan cara-cara baru dalam mengajarkan sejarah. Nah, ide untuk memvisualisasikan pupuh Babat Diponegoro ke dalam kanvas oleh para seniman-seniman besar itu menjadi ide yang sangat menarik dan sangat kreatif. Mengapa menarik? Pertama, karena selama ini sejarah hanya ditafsirkan oleh negara atau penguasa melalui rejim kurikulum. Kemudian yang kedua, seringkali sejarah hanya ditafsirkan oleh para sejarawan akademik, profesional, kemudian dituangkan dalam buku-buku akademik yang penuh konsep, penuh teori yang tidak mudah dipahami. Dengan memberikan kesempatan kepada seniman untuk menafsirkan sejarah melalui kemampuannya dalam menggunakan kuas dan catnya di atas kanvas, itu menjadi sangat menarik sekali. Pameran Babat Diponegoro ini saya mendapat tema Pangeran Diponegoro kecil sedang belajar mengaji ditemani nenek buyutnya. Saya memiliki gagasan untuk memvisualisasikan tema ini. Saya ingin menggambarkan Pangeran Diponegoro kecil sedang membaca Al-Quran ditemani nenek buyutnya dengan background situasi Tegalrejo waktu itu. Diceritakan pada sore hari, Pangeran menuju Gua Langse, yaitu gua yang berada di bibir pantai Laut Selatan. Ketika Pangeran bermeditasi di sana, tidak lain untuk menenangkan diri, fokus kepada Sang Pencipta. Ratu Kidul hendak
mendatangi beliau, tetapi tidak sampai mendekat dan berdialog, karena Ratu Kidul melihat gua yang penuh dengan cahaya, dan Ratu Kidul tahu bahwa pangeran sedang berzikir fokus kepada Sang Pencipta. Mayor Kaltut, Sekretaris Aktif, Angkar Kopi Mampu, Mapan Laut, Laut, Solo dan Sini. Pus Kinepung, Pangeran Diponegoro ini, Mayor Sekretaris. Ketemu HP2, akhirnya HP2 juga. Arep tak nggo sapa meneh to, ya tetep nggo kowe. Pameran gambar Babat Diponegoro ini saya mendapatkan adegan yakni sewaktu Pangeran Diponegoro panen ikan wader abang bersama Sri Sultan Hamengkubuwono keempat. Yakni ditemani oleh Pangeran Suryo Brongto dan Pangeran Suryo Wijaya di tambak Pangeran Diponegoro. Tambak itu kini berada di utara kampung Tegalrejo yang sekarang wujudnya berupa persawahan. Jadi di dalam pameran ini kita ungkapkan sisi keseharian Pangeran Diponegoro secara humanis, jadi bukan panglima perang. Jadi beliau adalah sosok pangeran yang humanis. Lan sagung Praputri Samya sedalutan arsa guling mengamengan catur ika. Tradisi lek-lekan atau jagongan bisa dalam acara khitanan atau pernikahan, itu biasa digelar permainan catur, permainan kartu, atau permainan yang lain untuk cegah lek. Nah, di sini saya mengekspos salah satu permainan catur. Ternyata pernah dimainkan Pangeran Diponegoro, dan memang hobi beliau Pangeran Diponegoro ini menyukai permainan catur. Lawan main yang seimbang Pangeran Diponegoro ini adalah Raden Ayu dan Kusumo. Yang mana kita kembali untuk mengingat Pangeran Diponegoro ini. Aktivitas pameran ini lebih memotivasi para seluruh bangsa kita untuk lebih cinta tanah air gitu. Berbicara tentang Pangeran Diponegoro di mata keturunan Pangeran Diponegoro, beliau adalah sosok yang layak untuk menjadikan panutan bagi kami. Banyak hal-hal yang bisa kami ambil, bisa kami petik dari apa yang beliau lakukan selama hidupnya. Bicara tentang Pangeran Diponegoro bagi kami bukan hanya seorang pemimpin perang, tetapi kami belajar banyak dari masa kecil beliau, masa pertumbuhan beliau, kemudian masa remaja beliau, bagaimana beliau menjadi seorang anak, bagaimana beliau menjadi seorang buyut, bagaimana beliau menjadi seorang pangeran, dan pada akhirnya beliau menjadi seorang pemimpin. Kemudian bagaimana beliau mensikapi ketika pada akhirnya beliau harus menghentikan peperangan. Pangeran Diponegoro dikerubuti, didatengin 8 orang. Ulama ya settingnya di Pulau Waringin itu. Ada pencabutan patok di Tegalrejo. Jadi pada saat itu jadi
Mas B. Mangunarjo diperintahkan untuk mencabut patok-patok yang sudah dipasang oleh Danurejo. Nah, di sana yang akan kemudian hari akan menjadi perselisihan pendapat, karena keduanya juga sama-sama mendapat perintah dari atasan gitu, menjadi ada keributan. Nah, tapi mungkin di sini saya akan fokus ke kejadian pencabutan patok itu sendiri. Pangeran Diponegoro mempunyai istilahnya daya pikat dan pesona itu ya. Beliau mempunyai hubungan-hubungan asmara dengan wanita-wanita atau perempuan Tionghoa. Aku dapat adegan saat Pangeran Diponegoro ketembak sama pelornya Belanda itu, terus suasananya jadi merah gitu dan beliau berdarah-darah, lalu dibantu sama patihnya yang namanya Sentot Prawirodirjo untuk naik ke kuda. Itu peristiwanya di Desa Gawok. Sebenarnya yang aku ambil dari perjuangannya Pangeran Diponegoro itu adalah keikhlasan hatinya untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dia untuk membantu rakyat. Jadi dia sampai keluar dari keraton loh, padahal dia itu kan sebenarnya udah ada di zona nyaman karena beliau itu kan bangsawan ya. Dia keluar dari keraton, berjuang untuk rakyat dan berusaha membuat negara ini jadi bagus gitu, jadi enak, jadi nyaman, dan rakyatnya pun juga tidak dikuasai lagi oleh Belanda. Jadi yang aku ambil pelajaran hidup yang bagus banget dari Pangeran Diponegoro itu. Jadi dia mau memergikan kepentingan pribadinya untuk kepentingan rakyat banyak. Seperti digariskan, saya rasa ini event yang besar, bersejarah, dan punya nilai atau daya inspiratif yang besar. Mungkin lukisan saya itu secara sederhana bertemunya Pangeran Diponegoro dan Kyai Mojo di sebuah desa Banyumeneng. Saya hanya mencoba bersikap ikhlas untuk menjalani ini. Saya mendapatkan tema peristiwa pengangkatan Sentot sebagai alibasa menggantikan saudaranya Abdul Kamid sebagai alibasa dengan simbol penyerahan sebuah keris di Sambiloto Kulon Progo. Kulon Progo waktu itu kemarau, jadi mendekati musim hujan, jadi suasana pegunungan yang kering, terus ranting-ranting pohon yang meranggas. Ada sebuah sungai kecil di sekitar pesanggrahan itu. Yang menambah suasana pelantikan itu menjadi sangat khidmat mungkin ya. Yang melibatkan pasukan penuh Pangeran Diponegoro yang menggunakan
berbagai tingkatan pasukan. Juga pasukan Belanda berkekuatan penuh, dia menggunakan pasukan senapan, pasukan pistol, pasukan pedang. Dan di sana diceritakan bahwa itu perang yang besar banget. Diceritakan sampai banyak pasukan Diponegoro yang menjadi korban. Juga pasukan Belanda, ada 7 besar pasukan Belanda, 7 pemimpin yang juga menjadi korban. Kelima prajurit yang dipercayakan oleh Pangeran Diponegoro untuk menyelusup ke markas Belanda. Dalam pameran kali ini, Babat Diponegoro, saya mendapatkan bagian tentang di mana Pangeran Diponegoro melihat dari kejauhan, karena Tegalrejo tempatnya itu terbakar. Apa yang bisa saya rasakan tentang suasana itu, betapa Pangeran Diponegoro dan beberapa keluarganya itu merasa sangat sedih, apalagi melihat masjidnya yang dia banggakan itu juga terbakar. Menyaksikan perang di atas Gunung Wijil dekat Selarong. Sekilas dalam kisah itu, Pangeran Diponegoro melakukan peperangan bersama prajuritnya dengan pasukan Belanda. Di ending daripada kisah itu, peperangan dimenangkan oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Pasukan Diponegoro yang sedang digempur oleh Belanda di area Gua Selarong. Waktu itu Diponegoro itu sama pasukannya dikejar oleh Belanda, pasukan Belanda. Mungkin karena posisi pasukan yang udah mulai terdesak dengan gempuran Belanda, karena Belanda mulai meningkatkan pencarian Diponegoro untuk menghancurkan kekuatan Diponegoro bersama pasukannya. Saya memahami Diponegoro itu sebagai manusia yang kompleks. Itu saya interpretasikan sebagai sebuah pertemuan di mana di situ ada simbolis
yaitu Diponegoro sebagai manusia biasa yang tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaannya, yang tetap disandarkan kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa kosmos. Secara visual, bagaimana keadaan perang tersebut lebih saya simbolisasi pada visual-visual tertentu, seperti halnya ketika nampaknya sebuah mayat bergelimpangan di situ, saya samarkan menjadi sebuah simbol lain yang berupa mungkin sebuah gumpalan ataupun bola meriam atau yang berwarna merah, atau ketika sang pangeran sendiri ketika pernah dinaskan oleh Hamengkubuwono pertama bahwa beliau adalah salah satu yang nanti akan membawa kehancuran. Kepulangan Diponegoro dari peperangan yang berbulan-bulan tidak pulang. Kepulangan Diponegoro ini adalah sangat diharapkan atau sangat dinantikan oleh keluarga di Rejoso Nanggulan. Peperangan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan ini ternyata menimbulkan kangen yang sangat dalam terhadap anak Diponegoro, yaitu Dipo Anom yang bernama asli Abdul Majid dan Dipo Kusumo. Menyambut bapaknya pulang dari peperangan, si Dipo Anom atau Abdul Majid mencium kaki Pangeran Diponegoro. Waktu itu Pangeran Diponegoro masih di atas kuda yang bernama Abu-Abu atau kuda dawuk kalau bahasa Jawa, yang bernama Ki Wijaya Copo. Pangeran Diponegoro pada saat itu sedang sakit. Dan keadaannya pucat, yang pada saat itu Pangeran Diponegoro dipijit kakinya oleh adiknya. Di mana adiknya ini sangat takdim, sangat hormat kepada Pangeran Diponegoro. Adiknya ini bernama Pangeran Abdurrahim. Tersebut juga saya maksudkan untuk mendekatkan bentuk visual atau bentuk babat yang asli, yaitu babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro. Butuh data lebih banyak untuk mengungkapkan apa yang terjadi di balik naskah yang hanya terdiri dari 2 alinea tadi. Itu cukup sederhana, tapi pada titik tertentu saya akan cukup kesulitan untuk menggambarkan karena banyak hal yang sangat bertentangan
di mana Diponegoro yang harusnya digambarkan dengan semangat berapi-api, pemberani, justru dalam kondisi lemah, sakit, kesepian, terasing dalam hutan. Dan di saat lain ada seekor harimau yang digambarkan sebagai sosok yang liar, yang buas, justru merasa dia tampil dalam posisi yang sangat lembut. Mendatangi sang pangeran, memberi hadiah berupa seekor kijang, dan pergi meninggalkan. Dan itu merupakan bahasa simbol dari sebuah peristiwa yang mengatakan, mulai sekarang pangeran dalam lindunganku. Karya agak sedikit banyak bersifat dokumentatif gitu ya. Jadi aku mengungkapkannya sih secara verbal saja, dalam arti nggak pakai bahasa simbol atau apa. Jadi sebisa mungkin saya menggambarkannya juga bersifat dokumentatif juga, tapi tetap dengan bahasa saya. Kesunyian di dalam hatinya yang mungkin tidak bisa kita ketahui ataupun kita katakan. Namun saya berandaikan sebagai beliau, betapa hati ini merasa ada semacam kesedihan yang mendalam juga, tetapi juga sekaligus kesunyian dan kehampaan, serta ada kekaguman juga dengan alam. Di sini Kolonel Karen menunjukkan ke suatu tempat yang dituju, yaitu Benteng Menoreh. Pangeran Diponegoro memang lama tidak bertemu, tentunya memendam sebuah kerinduan yang sangat dalam. Pangeran Diponegoro yang sering berperang, kemudian waktu yang cukup lama tidak dipertemukan dengan keluarga, terutama putranya, tentunya memiliki kerinduan yang sangat dalam. Entah itu kepentingan pribadinya dia, perjuangannya itu berlandaskan kepentingan pribadi dia atau enggak, menurut saya dia orang yang berani. Keberanian yang didasari dengan sebuah ketegasan dan kejujuran, sehingga muncullah sosok Diponegoro sebagai seorang yang sangat bijaksana. Bijaksana bisa kita lihat ketika Pangeran Diponegoro harus memulai perang, dan bijaksana juga ketika dia harus mengakhiri peperangan. Karena beliau menyadari ternyata perang selama 5 tahun yang dihadapi justru adalah bangsanya sendiri. Nyambung. Ini latar belakangnya kan kegiatan di Tegalrejo. Ini masalah mau di sebelah sana. Pangeran Diponegoro singgah di Masjid Pacitan, Mogiri. Di Mogiri.
Ternyata nasibnya Sentot sama ya, karena memang ahli bahasa Sentot ini menjadi ahli bahasa bimbing 3 kali 7 meter untuk penempelkan tahun 2008 saya semuanya belum ditandatangani, sama seperti Sentot tugasnya tidak selesai. Tuan Perengkang Rayi Kinario Panglipur Wuyo di Silo. Di Silo, 5 orang ini berhasil memenuhi 3 opsi, 5-5-nya selesai. Ini AB5 yang masih kecil jadi raja. Dilukiskan kecil. Jadi terakhir ternyata karena setelah kejadian ini Abdul Rohim harus pergi memancing Belanda pindah tempat supaya Pangeran Diponegoro bisa terpasang di wilayah Kebumen juga dijang oleh seekor harimau. Harimau inilah yang menunggu jasad adiknya selama 3 hari mendekati Pangeran Diponegoro dan mengatakan, Pangeran kalau besok dia dari Magelang jangan ngomong. Pangeran menjawab dengan senyum dan balance pada saat itu bahwa kita sudah hampir sampai. Pangeran tunggu di sini dan jangan ke Menoreh sebelum saya jemput. Pesanggrahannya itu di tengah Sungai Progo, jadi ada jadi ini sasa Pangeran Diponegoro yang kemudian dibuang ke Ambon. Menurutkan salah satunya Wajah Mida. Ini adalah putri Cina tadi, dibawa juga ke sini. Kemudian ada kereta yang nanti masyarakat tradisi lisan, tapi pertanyaannya singkat, jelas dan padat gitu ya. Mungkin 3 pertanyaan pertama, monggo. 1, 2, 3. Oke, dari volunteer boleh bantu saya. Pangeran Diponegoro itu ada satu kebahagiaan, satu kebanggaan dan sekaligus satu kesyukuran. Dan saya setuju mengapresiasi pameran ini kok kemudian ada sudut pandang perspektif dari sudut keseluruhan mengangkat ini sesuatu yang luar biasa. Saya dapat cerita-cerita seperti itu yang saya posting bahwa Pangeran Diponegoro diasingkan di Manado pada tahun 1831 sampai 1832. Dalam waktu 1 tahun, dia menghasilkan atau menulis 100 buku dalam 1000 halaman. Tahun 1833 atau 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar sampai meninggal dunia. Lalu dalam separuh hidupnya, dalam 22 tahun, apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro di Makassar? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua dalam konteks pendidikan. Di sini saya ambil contoh lukisan dari karya Bu Astuti yang abstrak. Pertanyaannya sangat simpel, apakah pelukis Pangeran Diponegoro ini tahu akan lukisannya itu dilihat oleh anak SD maupun SMP? Kalau sampai pelukisnya itu tahu, khususnya misalnya yang abstrak, misalnya Bu Astuti, bahwa lukisannya akan dilihat oleh anak SD, berarti dia sedang membuat suatu kuis di manakah Pangeran Diponegoro berada. Sesuatu yang cukup luar biasa ya. Luar biasa sebab bermuara kepada salah satu teks. Setiap ada 51 pelukis, 50 karya. Dan setiap karya punya satu teks dari Babat Diponegoro.
yang menjadi inspirasi untuk karya seni, ya. Itu sesuatu yang bagi saya bisa menghidupkan, bisa membawa salah satu teks yang sangat penting kepada rakyat kebanyakan, yang mereka bisa lihat bagaimana dalam benak otak atau dalam tafsiran, dalam kreativitas seorang pelukis, mereka bisa menghidupkan Babat Diponegoro lah. Pameran biasanya kalau ditungguin senimannya, lukisannya laku atau paling enggak lukisannya dilihat orang banyak dan sebagainya. Tapi ya tergantung ya, lukisannya kalau jelek ya nggak akan dilihat orang. Dan saya juga mengucapkan rasa hormat yang tinggi kepada Kironi. Moga-moga tidak kecewa dengan pekerjaan kali ini. Kemudian juga Mas Margono selaku peluka yang sudah berapa tahun? Oke, sekarang gantian Mas Margono ya Mas, untuk memberikan sedikit curhat. Dan salah lama-lama Mas, kasihan mbak-mbaknya udah luntur. Terima kasih semuanya, selamat malam, assalamualaikum. Semester ini saya seperti sedang kuliah satu semester juga. Banyak hal yang saya pelajari baru dari para seniman, juga bagaimana cara pandang, filosofi dan sebagainya itu luar biasa. Belajar itu. Benar kata Mas Dodon, saya setuju seniman itu makhluk di atas rata-rata. Karena dia tidak hanya pandai melukis di dalam kanvas, tapi juga bagaimana keindahan dari lukisan-lukisan yang teman-teman Mas Muda yang mengajak saya dalam kegiatan ini, kepada Mas Roni Setio, Jogja Galeri, Mas Timling, wabarakatuh. Kesan saya dapat diundang di pameran ini sangat bersyukur, alhamdulillah sekali bisa menjadi bagian dari pameran ini, dan banyak yang saya dapat, termasuk bisa kenal Pak Roni, bisa kenal Pak Margono, bisa kenal seniman-seniman yang lain juga. Jadi, dan ini adalah pameran pertama saya ya, pengunjungnya banyak sekali. Alhamdulillah, dan bangga sekali pokoknya bisa ada di sini dan bisa mengenal sosok Pangeran Diponegoro yang tidak sebatas pahlawan nasional, tapi juga sisi lain dari beliau. Terima kasih untuk Jogja Galeri, Mas Daru, Pak Kimling, Pak Mike, Pak Sri Margono, dan senior-senior seniman saya semuanya. Pak Roni, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pameran ini dari tanggal 1 sampai terakhir. Ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa menurut saya, karena di sini banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar saya juga. Dan cerita itu kebetulan juga kok ya pas karo cerita uripku lho, jadi ya mata tuwun. Merupakan satu kehormatan yang sangat-sangat berharga buat saya, sudah diundang sama Pak Dinke untuk ikut andil dalam acara ini, dalam pameran ini, dan ini menurut saya merupakan suatu berkah yang amat sangat apa ya, sakjane rasa tak omong kene ning durate aku seneng banget. Rasa iki lah. Lah mau rasa apa yang iki lho, matur sembah nuwun, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga pameran ini menjadi berkah kabeh sing dadi melu pameran sing ini, dan nanti akan menjadi pameran juga ya bisa menjadi contoh bagi seniman-seniman lain yang pernah melihat dan merasakan pameran yang di Jogja ini, khususnya yang di Jogja.
Bismillah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya secara personal dulu, aku mengucapkan terima kasih sama Jogja Galeri, sama Pak Kurator, Mbak Susanto dan Pak Margono, lalu sama Om Roni. Ini adalah kali ketiga saya diajak makan bersama yang diselenggarakan sama JB. Kebetulan aku tuh selalu cocok ya kalau di sini, selalu sulit. Masih ada orang thank you so much. Terus mungkin muah nggak ada orangnya. Terus aku senang karena diajak pameran itu selalu tematik. Yang dulu kan pernah ngadain salek juga ya. Jadi pasti pakai bahasa kerennya itu penelitian. Tetapi sebenarnya aku lebih mengejawantahkan ke karya itu rasa yang aku punya, karena aku orangnya nggak pinter sih, ya sebenarnya nggak pinter dan males untuk baca. Mas Nike, Mas Margana, kemudian untuk teman-teman para perupa, terima kasih banyak. Saya yakin ini sebuah pekerjaan yang luar biasa. Teman-teman semua mendapatkan pengalaman masing-masing di dalam proses pembuatan itu, dan dalam proses perjalanan kita juga bukan hal yang mudah. Ada beberapa hal yang harus kita cermati, dan penyelenggaraan kali ini menjadi pelajaran yang penting buat hidup saya, menjadi pelajaran penting ketika nanti masih ada keinginan untuk membuat seri kedua tentang lukisan di Ponorogo ini. Mudah-mudahan doa kita semua didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa saya sampaikan kecuali terima kasih, dan terima kasih. Sebuah perjalanan yang luar biasa sekali selama 6 bulan dan 24 hari kita bisa dikatakan bermukim di Jogja Galeri ini. Hampir setiap hari saya datang ke tempat ini dan selalu berteman dengan teman-teman berupa, dan mereka semua sangat semangat. Dan ada satu permintaan saya untuk Mas Daru, grup jangan dibubarkan, karena bagi saya ini sudah menjadi seperti keluarga baru buat saya. Dan mungkin ke depan masih ada event-event yang akan kita kerjakan bersama, entah dengan jumlah yang sama atau lebih banyak atau jumlah lebih sedikit. Tetapi yang jelas bagi saya, Jogja Galeri, teman-teman perupa, kemudian kurator, ini sudah menjadi bagian dari keluarga baru bagi saya. Dan luar biasa sekali selama kita menjalankan tugas yang sangat berat ini. Dan sugeng rawuh Mas Kimpling, nah nanti Mas Kimpling yang menutup acara ini. Dan selamat untuk teman-teman yang lukisannya sudah menjadi milik para kolektor. Untuk yang belum dimiliki oleh kolektor, Indro Kimpling yang sudah hadir di tengah-tengah kita, saya rasa Mas Indro Kimpling yang lebih pantas untuk menutup acara ini dan memberikan sepatah dua kata. Terima kasih, dan atas nama keluarga besar Pangeran Diponegoro, saya menyampaikan salam buat teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita lewati bersama ini bisa menjadi berkah bagi hidup kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ya, jujur pameran sastra rupa Bapak Diponegoro ini berawal dari ngobrol-ngobrol iseng. Mana Pak Bro? Saya yakini pasti akan dikunjungi banyak anak muda juga. Tetapi yang penting pameran sastra rupa Bapak Diponegoro ini kita mengawali dan kita
membuka sejarah baru tentang bagaimana kita semua warga bangsa ini bisa kembali merenungkan dan mengolek inspirasi dari kisah-kisah para leluhur kita sendiri. Tidak terbatas yang ada di Jawa, tapi di seluruh kepulauan Sabang sampai Merauke. Dan bagi kurator, terima kasih atas kerja kerasnya, juga tim Jogja Galeri dan juga tim Patra Padi dan juga para volunteer. Dan untuk kurator yang baru lulus dari dokter, ya, untuk kurasi Babat Diponegoro nilai A-. A itu akademiknya, minus kelakuannya. Saya menyetir Rocky Gerung, idenya keren juga loh. A-. Saya pikir apa itu, semua audiens, wah ternyata nilai akademiknya A, tapi perilakunya minus. Saya hanya nyontoh tapi tidak begitu. Oke. Jadi ya, kehati-hatian tetap perlu, waspada tetap perlu, kalau bahasa Jawa papan tetap perlu, dan semua membuktikan alam semesta tidak bisa direkayasa. Kisah cinta kita, batin kita, darah kita merindukan garis leluhur ke atas, tidak bisa dipungkiri dan pasti akan kembali lagi kisah-kisah tersebut. Terima kasih, selamat semuanya. Hidup seni rupa, seni budaya Indonesia melalui Jogja. Dengan ini perhelatan pameran sastra rupa Babat Diponegoro kita sepakati untuk diselesaikan pada malam hari ini, sehingga urusan apapun dianggap selesai. Jadi oke, untuk segala hal administrasi tunggu semuanya beres. Terima kasih. Terima kasih Pak Kimpling. Wah, saya nganu izin. Untuk selanjutnya acaranya happy. Jadi silakan Asu Angels, katanya. Apa meneh? Oh, untuk foto bareng. Volunteer belum disebut. Volunteer. Ya, volunteer salah satu lah. Oh iya, salah satu volunteer. Siapa ya mewakili Mas Jendro atau Mbak Egi atau Mas Rudi dari volunteer? Satu, pertama kali patung Pangeran Diponegoro yang kecil dari keramik terpaksa laku. Dari Gresik. Kemudian ada 3 barang, yaitu lukisan Pangeran Diponegoro Kristik dan plang Jalan Diponegoro dan piring bergambar berukir Diponegoro. Saya sudah bilang malam hari ini beliaunya menitipkan pesan, Pak Bro, mau dibeli. Tapi karena itu untuk fungsi spiritual dan koleksi pribadi, ya harganya sangat minim, tapi terserah Pak Bro mau memutuskan. Boleh. Biar disaksikan orang banyak, Pak. Oke, volunteer yang sudah dilibatkan dalam pameran gambar Babat Diponegoro. Terima kasih banyak buat panitia Jogja Galeri, kemudian dosen dan kurator kita Pak Mika dan Pak Margana. Pengalaman ini buat seneng nggak teman-teman? Seneng ya? Yo. Kita senang banget bisa dilibatkan dalam pameran ini. Kita jadi banyak kenalan, pertama itu, terus yang kedua banyak ilmu yang juga kita pelajarin, dan antusias dari pameran ini sungguh tinggi, jadi bikin kita nggak bosen juga. Kita banyak kerjaan, kita senang, happy dalam menjalankan tugas kita. Itu jadi kalau nunggu pameran tapi pamerannya sepi kan juga gimana gitu ya. Kebetulan pameran ini
seru, tiap hari pasti banyak pengunjungnya, jadi itu menjadi tantangan juga buat kita, terus hiburan juga buat kita. Jadi terima kasih semua buat pihak-pihak yang sudah terlibat gitu. Oke? Sukses buat teman-teman seniman semuanya. Next time kita mungkin akan ketemu lagi dan mungkin proyek lain lagi gitu. Iya, gimana? Atau nanti ada agensi lagu ditunggu di sini. Ya. Kisah apa lagu? Itu kalau siang pas jam 10-11 itu dengerin radio GCDFM. Jam 10 jam 11 itu biasanya ada lagu dangdut, itu biasanya nggak bisa kedengeran. Masih 2,5 tahun Pak saya dulu ya. Lagi wis 11 tahun toh? Yo ya. Itu mata kuliah itu. Mata kuliah. Biasanya mahasiswa ini istilahnya top untuk mengisi waktu jenuh lebih setelah perang. Dia juga pasti kenal-kenal ya. Ya. Tapi kamu tidak khawatir menguasai lagu seperti ini mempengaruhi penilaianmu dalam kuliah? Tidak, itu malah justru buat semangat kalau kerjaan tugas. Tapi dunia isi loh, dunia isi apa lagi? Saya nih. Kita kontaskan, ini bukan loh. Isi, ini mumpung ada juri spesial. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Dr. Andes Bidang Magister Manajemen. Tepuk tangan untuk Gusti Bendoro. Gusti Bendoro adalah jam, menit, detik terakhir konsumen karya sastra rupa Pangeran Sastra Rupa Babat Ponegoro. Tepuk tangan untuk beliau. Ayo isi. Aku ya sering lagi dari, aku ya sering lagi dari sing lawas sih. Ya Mbak, ini dia jangan kiri sini. Kalau nyanyinya Mbak, aku ini akan diteruskan untuk gali ya, nanti jebul volunteer luar biasa. Dari Darana, mau nyanyi apa Mas? Aduh, saya grogi ya Mbak. Jadinya. Pak Kono nek grogi. Nyanyi apa Mas? Apa ya Mbak? Saya sekarang manut aja, kan tadi saya 2 kali request, sekarang manut banyak. Mau manut, saiki manut meneh. Tapi saya bisa. Aku pengen nyanyi Banyu Surga nih nggak ngerti Mbak. Tapi lagu nih. Ya. Dangdut niku mawon
biasa. Tapi sih Pak, aku manfaatnya Google. Dari Kalimantan. Tapi itu Mbak liriknya aku rada lali. Ya, seksi dokumentasinya. Rasane kaya wong linglung. Kami mengucapkan sangat terima kasih dan merasa memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas suksesnya Taman Sastra Upah yang notabene hampir separuh sendiri sudah terjual hasil karya seniman kita di Jakarta. Semoga pameran yang akan datang kiranya juga teman-teman ini tetap bisa memamerkan hasil karyanya untuk tema yang dipilih dari galeri Jogja Galeri. Jangan putus asa walaupun mau pemilu dan pilkada, tapi nyatanya yang beli kita tetap. Tidak hanya anggota belakang. Kurator Patra Padi maju standby.
mudah-mudahan acara pada sore hari ini bisa memberikan berkah bagi kita semua, dengan keluarga amin, serta kita semua untuk tetap menjadi anak yang ceria, jadi anak yang tabah, terus belajar agama, ngaji, dan terus belajar agar kalian menjadi anak yang berguna bagi agama sampai bangsa. Kalau masih punya ibu, harus terus dulu. Kalau sekarang yang jadi mati di pondok pesantren atau sebelum sekolah dari ini, kami semua berharap, semua berharap kalian semua akan menjadi nomor di masa depan. Bahwa pangeran Benteng Diponegoro tidak menjadi anak yang kecil, tapi pangeran Diponegoro sudah tidak diasuh oleh ayahnya sejak umur 7 tahun. Tapi itu tidak menjadikan pangeran Diponegoro menjadi anak yang lemah, tapi justru itu menjadikan pangeran Diponegoro menjadi anak yang kuat, menjadi sosok pemuda yang gagah, menjadi orang dewasa yang gagah berani berguna agama. Nah, jadi mas-mas baru kenal tentang sosok pahlawan Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi sosok Diponegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memberikan waktu pada salah satu wakil dari Pancasila yang bisa silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelum kita berdoa, kita membaca surah
Ini nomor HP saya. Oh ya. Bacaan. Belajar yang rajin ya. Iya. Kuat dong, kuat dah. Ini dong. Nanti. Ini. Ya. Ini baik. Kuat dah. Yang di sini aja tunggu Grab, pakai Grab kok. Biasa pakai Grab.